Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk menyelidiki insiden baku tembak antar personel polisi yang terjadi pada Jumat sore 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo. Kapolri juga menggandeng Kompolnas dan Komnas HAM untuk menyupervisi proses penyelidikan. Pasca terkuaknya insiden baku tembak antar personel polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo yang terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu, pihak Mabes Polri segera menggelar olah tempat kejadian perkara di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa malam 12 Juli 2022. Hadir dalam kegiatan olah TKP ini diantaranya Kabar Reskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto, Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto dan sejumlah petugas dari Puslap 4 serta Forensik Polri. Olah TKP yang digelar selama 3 jam ini merupakan olah TKP yang kedua. Olah TKP sebelumnya telah digelar pihak Polres Jakarta Selatan dengan menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sejumlah proyektil peluru, senjata tajam, dan selongsong peluru. Belum ada keterangan resmi dari pihak Barreskrim Polri maupun Polres Jakarta Selatan terkait hasil olah TKP yang kedua ini. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mulai angkat bicara atas insiden yang melibatkan dua bawahannya, personel Bayangkara. Kapolri memerintahkan agar kasus ini ditangani secara scientific crime investigation dengan melibatkan Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri yang nantinya akan membantu pihak Polres Metro Jakarta Selatan dalam pengusutan perkaranya. Kapolri juga membentuk tim khusus dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono untuk mengusut tuntas insiden baku tembak antar polisi tersebut. Selain itu, Kapolri juga telah menjalin komunikasi dengan pihak eksternal seperti Kompolnas dan Komnas HAM agar kasus ini bisa disupervisi secara transparan dan objektif. Tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Reskrim, Pak KB, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Yosua diduga berawal karena tindak pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo. Akibat insiden baku tembak, Brigadir Yosua, anggota Barreskrim Polri yang juga bertugas sebagai sopir keluarga Kadif Propam Polri ini meninggal dunia dengan sejumlah luka tembak di bagian tubuhnya. Tim Liputan Metro TV. Lalu apa saja yang dibutuhkan oleh tim khusus bentukan Kapolri ini untuk segera bekerja dan mengungkap insiden baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadif Propam Polri? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Selamat sore Pak Anam. Pak Anam, apakah sudah resmi begitu Pak dihubungi oleh pihak Polri terkait dengan tim ini dan sudah adakah koordinasi untuk tim khusus ini Pak? Ya, terima kasih dan selamat malam. Yang pertama-tama memang kita sama-sama mendengar bahwa Pak Kapolri membentuk tim khusus ini dan mengajak Komnas HAM terlibat di dalamnya. Nah, ini langkah yang baik karena semangatnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, sampai saat ini belum ada pembicaraan secara resmi ya apa dan bagaimana posisi kerjanya tim khusus itu sampai saat ini. Dan ini tadi siang saya ditelepon oleh salah satu pejabat di Mabes Polri untuk segera untuk membangun komunikasi begitu yang memfollow up apa yang dibilang oleh Pak Kapolri. Namun demikian memang masih sebatas itu, jadi belum tahu apa dan bagaimana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang penting bagi kami untuk menjelaskan karakter dari Komnas HAM. Karakter dari Komnas HAM ini kan satu lembaga yang sifatnya independen dengan beberapa mandatori dari undang-undang, dan kebiasaan kita memiliki beberapa karakter kalau diajak kerjasama ini. Salah satunya adalah karena ini penanganan kasus, ya bisa memang saling berkoordinasi
atau selama proses, atau memang berkoordinasi di level hasil. Nah, itu yang kami memang butuh penjelasan gitu, karena memang pengalaman kami ketika tanganin kasus dengan teman-teman kepolisian, pengalaman-pengalaman itulah yang nanti akan kita gunakan. Yang paling penting adalah menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia itu digunakan dalam semua skema pilihan-pilihan keterlibatan kami, termasuk misalnya ya udah sama-sama berjalan sendiri-sendiri misalnya dengan independensi kami, tapi kami dikasih akses yang begitu luas ya untuk bisa menilai proses penanganannya maupun fakta yang ada di dalamnya. Nah, itu yang belum kami untuk bicarakan. memastikan transparansi ini kan salah satu hal yang disebut-sebut terus begitu ya oleh Komnas HAM. Sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran terkait dengan transparansi ini, Pak Anam? Sebenarnya nggak ada kekhawatiran apa-apa, karena ini kan memang sikap dan prinsip yang seringkali memang kita utarakan kepada siapapun. Makanya ketika Pak Kapolri mengumumkan itu secara terbuka, itu kami menganggap itu ada spirit transparansi. Kami yang dengan karakter lembaga kayak gini diajak itu kan satu hal yang positif gitu. Tapi memang kami juga kepingin tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mandatnya apa dan sebagainya. Itu memang belum ada penjelasan yang komprehensif di kami, bahwa kami menangkap ada spirit untuk membuka secara transparan, ada akuntabilitas, itu kami tangkap. Karena itu juga prinsip kerjanya Komnas HAM. Jadi Komnas HAM memang nggak mungkin bekerja tanpa akuntabilitas dan tanpa transparansi, gitu. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan berbagai pihak. Baik, Pak Anam, artinya memang saat ini koordinasi dari pihak kepolisian belum begitu dalam begitu ya, terkait kapan akan dimulai, kemudian sejauh mana juga keterlibatan dan apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dalam tim khusus ini. Tetapi Komnas HAM sendiri mengatakan bahwa akan segera mempelajari terlebih dahulu terkait dengan kasus ini. Sejauh ini apa yang sudah dipelajari dan apa yang ditemukan, Pak, dari kasus ini, Pak Anam? Sepanjang yang sekarang sudah dilakukan, memang kami masih monitoring media, berbagai pemberitaan dan lain sebagainya memang kami monitoring, sudah kami klasifikasi dan lain sebagainya. Kami juga cek beberapa data yang pernah ada di Komnas HAM, misalnya terkait penggunaan senjata, terkait karakter luka, terkait psikologis dari korban. Misalnya kalau di teman-teman kepolisian misalnya ngomong kalau ini salah satu basis peristiwanya adalah soal pelecehan seksual. Nah, kami juga lagi cek karakteristik kasus-kasus model kayak begini. Jadi mulai dari penembakan, karakteristik psikologi, karakteristik luka dan sebagainya sedang kami konsolidasi berdasarkan catatan dan pengalaman Komnas HAM. Karena misalnya model penembakan, model luka dan sebagainya itu bukan sesuatu yang baru bagi Komnas HAM, tapi berbagai kasus pernah terjadi. Gitu. Misalnya kayak kasus di Papua, misalnya kami sampai bisa menyimpulkan bahwa ini luka akibat tembakan dan ditembak tidak lebih dari 1 meter misalnya begitu. Itu kami punya dokumennya, kami punya pandangan ahli dan sebagainya sedang kami teliti. Kami juga punya karakteristik luka. Oh, ini luka tembak, ini luka sayatan atau luka-luka yang lain. Nah, itu kami juga punya bank informasi di kami dan kami sedang mengkonsolidasi itu semua untuk melihat kira-kira kasus ini karakternya apa. Baik. Pak, kemudian selain akses informasi begitu ya yang harus dipermudah, apalagi perangkat yang dibutuhkan oleh Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini, Pak Anam? Ya, saya kira yang paling krusial adalah aksesibilitas gitu ya, aksesibilitas terhadap siapapun agar kami mendapatkan informasi yang lengkap. Karena pekerjaan Komnas HAM itu yang paling utama adalah membuat terangnya peristiwa. Nah, ketika terangnya peristiwa, ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah apakah peristiwa itu pelanggaran HAM atau tidak. Yang kedua, ya kebutuhan masyarakat akan informasi akan terjawab di situ. Karena memang terangnya peristiwa ini. Nah, dengan spirit dari Pak Kapolri yang membentuk tim dan sebagainya, yang dalam pengantar pembentukannya dia bilang ada akuntabilitas, ada transparansi, saya kira problem akses ini bukan sesuatu yang yang menghambat ya. Kalau lihat spiritnya Pak Kapolri. Ya nanti kita lihat di proses ke depannya.
Baik, dalam tim investigasi ini kan banyak yang dilibatkan begitu selain Komnas HAM, kepolisian, kemudian ada Kompolnas. Apakah juga menurut Anda masih butuh begitu Pak institusi independen lainnya dalam tim khusus untuk investigasi kasus ini Pak Anam? Saya kira yang penting itu kan semangat dari teman-teman kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara baik, gitu, secara transparan, secara akuntabel, kan semangatnya di situ. Bahkan seandainya pun tidak mengajak pengawas eksternal juga tidak apa-apa, yang penting diumumkan akuntabel dan transparan dan memang ditunjukkan fakta, transparansi dan akuntabilitasnya sebenarnya di situ. Tapi karena Pak Kapolri kepingin membuktikan secara langsung, terus memberikan kesempatan kepada semua pihak, khususnya Komnas HAM dan Kompolnas, ya ini sesuatu yang harus kita apresiasi. Nah, apakah nanti Komnas HAM terlibat secara langsung misalnya dalam tim, ataukah model keterlibatannya kayak apa, ataukah cukup dengan saling berkoordinasi, ataukah cukup dengan memberikan akses kepada Komnas HAM, nah itu yang belum kita bicarakan. Oke, baik. Dan kemudian sebenarnya sudah adakah juga Pak informasi kapan sebenarnya tim ini akan mulai bekerja, Pak Anam? Belum. Kami belum mendapatkan kapan dan bagaimana, mekanismenya apa, belum. Oke, berarti secara mekanisme belum jauh atau belum dalam begitu ya Pak untuk terkait kerja dari tim investigasi khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini. Dan kemudian nantinya apa kemudian lagi yang dibutuhkan oleh Komnas HAM Pak untuk terlibat ataupun juga untuk menginvestigasi dalam kasus ini Pak? Sebenarnya yang paling penting adalah menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat ini kan dengan kasus ini meminta kasus ini agar transparan, ya, agar akuntabel. Sebenarnya kalau bisa menjawab itu tidak harus melibatkan pengawas eksternal pun juga sebenarnya juga cukup gitu. Nah, cuman kan memang semangatnya sangat baik, mau melibatkan pengawas eksternal. Nah, namun kan Komnas HAM ini memiliki satu mekanisme sendiri, memiliki mandat sendiri, yang memang harus kita lihat dulu apakah dan bagaimana menjalankan mandat Komnas HAM dalam sebuah mekanisme kerja yang ditawarkan oleh teman-teman kepolisian. Yang ini yang belum kita bicarakan. Apakah memang pilihannya cukup berkoordinasi saja, ataukah pilihannya cukup memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM terkait apa yang terjadi dan bagaimana proses penegakan hukumnya misalnya atau proses penyelesaian kasus ini. Nah, itu yang belum kami bicarakan. Gitu. Nah, kami sih berharap inti semua dari itu adalah soal akses sebenarnya, akses informasi, akses apapun gitu. Termasuk juga kami berharap juga dari keluarga Bribka J ini juga memberikan banyak informasi kepada kami secara langsung. Itu juga akan sangat baik. Baik, terima kasih banyak Komisioner Komnas HAM Khairul Anam sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Kita akan tunggu bagaimana nanti mekanismenya dan juga apa kemudian hasil dari tim investigasi ini jika nanti sudah berjalan. Terima kasih Pak Anam sudah bergabung bersama kami.